Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 741. Tubuh Su Fenghan terasa dingin saat cambuk menghantam tubuhnya. Semua pikiran kacau di benaknya melonjak seperti banjir. Mereka menjadi eksistensi yang sangat kacau di dalam tubuhnya dan membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Langkahnya tanpa sadar melambat dan bahkan daunnya menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa membayangkan cambuk macam apa ini untuk memiliki kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Wang Lin keluar. Dia tidak menyerang Su Fenghan tetapi menuju lotus Su Fenghan. Mencuri tempat seseorang. Pada saat ini, rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan kainnya mengepakkan angin. Matanya bersinar seperti kilat, dan meskipun wajahnya pucat, dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Berdiri di atas lotus Dao Su Fenghan, Wang Lin berbalik. Matanya cerah seperti obor saat dia memandang Su Fenghan. Dia berdiri di atas teratai, yang sama dengan berdiri di atas Dao Su Fenghan. Meskipun pada kenyataannya ini tidak berpengaruh, secara simbolis, itu adalah serangan yang luar biasa pada pikiran seseorang. Su Fenghan akhirnya menekan semua pikiran kacau di benaknya. Hati Daonya sudah melemah, dan ketika dia melihat Wang Lin berdiri di atas lotusnya, ekspresinya langsung memucat. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia dengan dingin menatap Su Fenghan. Dia melambaikan lengan bajunya dan benar-benar duduk di atas teratai. Pada saat ini, kekuatan sungai bawah menjadi semakin kuat, dan langsung mengelilingi lotus. Su Fenghan telah kehilangan pertempuran Dao. Ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia kemudian segera mundur dengan senyum mencela diri dan pada saat yang sama tangannya membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya langsung berkumpul di tangannya. Aku masih memiliki mantra asal. Dewa Iblis pembentuk asal. Wajah Su Fenghan menjadi ganas. Dia sudah membenci musuh ini, yang namanya bahkan tidak dia ketahui, sampai ke tulang belulangnya. Energi asal berkumpul di tangannya dan kemudian api iblis hitam tiba-tiba terbentuk di antara tangannya. Api iblis ini seperti api lilin yang berkedip-kedip. Seolah-olah ada iblis yang melahap hati yang berjuang di dalam nyala api. Dalam sekejap mata, api iblis menyerap sejumlah besar energi asal, menyebabkannya menyala terang dan berkembang sangat. Itu mengeluarkan asap hitam tebal yang berubah menjadi bentuk setan bertanduk tunggal. Penampilannya mirip dengan iblis yang tersebar, tetapi tidak sekuat itu. Rasa krisis yang kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Tangan kanannya mengenai lotus dan kemudian dia melompat turun. Lalu tangan kanannya menekan kedua alisnya dan dia langsung menuju iblis. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika dia mendekat, mata ketiga di antara alisnya melepaskan cahaya merah yang kuat. Lampu merah tidak menyebar tetapi berkumpul. Saat ini dia terlihat sangat jahat. Saat iblis itu muncul, itu mengeluarkan raungan dan menggigit bahu Su Fenghan. Itu kemudian menyeretnya ke udara dan menelannya. Setelah selesai melahapnya, ia menoleh dan menatap Wang Lin. Kemudian dia keluar sambil mengeluarkan suara gemuruh dan mengayunkan cakarnya. Cakar-cakar itu sepertinya merobek-robek langit dan bumi, melepaskan cengkeraman yang keras. Pada saat ini, pembuluh darah di wajah Wang Lin menggembung. Mata ketiga di antara kedua alisnya langsung terbuka dan melepaskan sinar cahaya dalam bentuk kipas. Tubuh iblis itu langsung terkena cahaya merah berbentuk kipas dan tampak seolah-olah menjadi transparan. Bahkan Su Fenghan, yang seperti janin di dalam iblis, menjadi terlihat. Saat cakar iblis menutup, tangan kanan Wang Lin menuju ke sana dan dia berteriak, "Berhenti!" Mantra stop turun seperti kekuatan besar, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Meskipun iblis pulih segera, jeda itu memberi Wang Lin peluang bagus. Saat ini iblis benar-benar dikelilingi oleh lampu merah dan tubuhnya mengeluarkan sejumlah besar asap hitam. Itu mengeluarkan ledakan erangan sengsara dan jeritannya sangat keras. Bahkan Su Fenghan, yang berada dalam kondisi tidak aktif di dalam tubuh iblis, membuka matanya. Ekspresi Wang Lin pucat. Dia tidak bisa mempertahankan cahaya merah dari cahaya ketiga terlalu lama, karena mantra ini menghabiskan terlalu banyak energi asal. Wang Lin hanya membiarkan mata ketiga terbuka selama 2 napas waktu sebelum lampu merah menghilang. Namun, pada saat ini, Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia mengangkat pedang dan itu dengan cepat jatuh. Cop surgawi.
Raungan gemuruh bergema melintasi langit dan bumi. Yang dicincang bukanlah daging atau kekuatan, melainkan hukum dunia. Saat hukum dipotong, mantranya akan runtuh secara alami. Potongan ini juga memungkinkan Suligwo memainkan perannya. Niat pedang kuno yang lebat segera memenuhi dunia. Pedang surgawi telah jatuh, tetapi iblis tidak terluka sama sekali dan mata Su Fenghan menyala di dalam iblis. Namun, pada saat ini, apakah itu iblis atau Su Fenghan, keduanya tidak bergerak 1 inci. Sesaat kemudian, retakan muncul pada iblis dan energi iblis keluar dari retakan. Setelah semua energi jahat menghilang, Su Fenghan terpapar. Su Fenghan sudah mati. Jejak darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Membunuh seorang kultivator yin ilusi benar-benar sulit. Wang Lin menyingkirkan pedang langit dan mengulurkan tangan ke tanah. Dia mengumpulkan semua pecahan harta karun yang hancur dan dengan cepat pergi. Adapun lotus setan di dalam sungai bawah, itu tidak hilang karena suatu alasan. Sebaliknya, itu diserap oleh sungai bawah dan perlahan-lahan disempurnakan. Ketika dia melihat ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Aku ingin tahu apakah manifestasi fisik Dao dapat disempurnakan menjadi harta ajaib. Saat ia terbang, akal ilahi Wang Lin menyebar. Pertempuran ini pasti akan menarik beberapa pembudidaya, jadi Wang Lin dengan cepat terbang pergi. Bahkan setelah dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dia masih tidak berhenti. Fragmen ini sangat luas, dan itu jauh lebih stabil daripada range Celestial Realm. Jika ini adalah alam Celestial Realm, pertempuran ini pasti akan menyebabkan fragmen runtuh. Wang Lin terbang selama 3 hari sebelum akhirnya dia melihat ujung di depannya. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, ada gunung yang dipenuhi dengan guntur. Wang Lin langsung menuju gunung. Dia menggunakan pedang surgawi untuk membuat gua sebelum duduk dan bercocok tanam. Selama pertempuran dengan Su Fenghan, Wang Lin menggunakan Heavenly Chop dan Third Eye, sehingga energi asal di dalam tubuhnya dikonsumsi. Namun, dia telah melahap 2,5 baut guntur langit yang belum disempurnakan tetapi disimpan di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat memperbaiki mereka dan memulihkan energi asal yang dia gunakan dalam pertempuran. Selain itu, tempat ini adalah guntur alam surgawi, jadi semuanya di sini, termasuk tanaman dan gunung, berisi guntur. Ini seperti tanah suci untuk Wang Lin, dan bercocok tanam di sini akan jauh lebih cepat daripada di luar. Dia seperti ikan di air. Sambil bercocok tanam, Wang Lin mengeluarkan lotus dari sungai neraka. Teratai suram, dan saat itu meninggalkan sungai neraka, itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wang Lin mengamatinya sejenak sebelum memasukkannya kembali ke sungai bawah laut. Kemudian dia mengeluarkan semua fragmen yang telah dia kumpulkan. Dari pecahan-pecahannya, dia bisa tahu bahwa ini adalah harta karun berbentuk vas. Fluktuasi langit yang datang kepada mereka sangat aneh. Itu tampak seperti energi spiritual celestial tetapi juga tidak. Sambil melihat fragmen, Wang Lin mulai berpikir. Lalu matanya tiba-tiba menyipit dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ini alat asal yang hancur? Pada saat ini, cahaya merah darah dengan cepat terbang melalui sistem bintang Al-Heaven. Di ujung lampu merah ini adalah planet merah gelap. Planet ini sangat besar dan mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tidak mungkin untuk menentukan apakah aura ini adalah energi spiritual celestial, energi iblis, atau energi iblis. Pada akhirnya, itu sangat aneh. Planet ini tidak diam tetapi bergerak perlahan. Lampu merah berhenti sebelum planet ini dan kemudian menghilang, memperlihatkan seseorang. Orang ini memiliki rambut merah, alis merah, dan mengenakan jubah merah. Dia terlihat sangat tampan dan berusia 40-an. Saat dia melihat ruang di sekitarnya dan planet merah gelap, jejak kemurungan muncul di matanya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Putra Yao Luodong, Yao Kong, kembali ke keluarga." Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah waktu yang lama, planet merah gelap tiba-tiba berhenti dan suara serak datang dari dalam. Ketika ayahmu meninggalkan keluarga, bukankah dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak generasi yang berlalu, kalian semua tidak akan pernah kembali? Yao Kong menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke sistem bintang Al-Heaven dan menggunakan batu Al-Heaven yang ditinggalkan ayahnya. Namun, jika dia tidak kembali ke sistem bintang Al-Heaven, dia tidak bisa tenang. Semua ini untuk putrinya, Yao Sisue. Orang ini adalah leluhur darah. Tepat ketika dia berbicara, dia terganggu oleh suara serak.
Tinggalkan tempat ini dan kembali ke sistem Star Alliance yang ayahmu pilih. Kuil keluarga Yao, saya tidak memiliki nama Yao Luodong. Suara ini dipenuhi dengan tekad, dan itu tidak mengizinkan siapapun untuk meragukan atau mempertanyakannya. Leluhur darah mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakek! Satu-satunya anak perempuan saya, Yao Sisue, diculik dari Alliance Star System dan dibawa ke sini. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Dia memiliki darah keluarga Yao." Suara serak itu menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, napas kuno datang darinya. "Yao Sisue," suara itu sangat lembut. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan berkata, "Saya telah menghitung bahwa dia berada di dalam Thunder Celestial Realm. Anda pergi dan membawa cucu buyut saya kembali. Pergi ke Thunder Celestial Temple dengan token saya dan mereka akan mengirim Anda masuk. Jika Anda terlambat, maka bahkan mereka tidak akan dapat mengirim Anda ke alam surgawi." Chapter 742. The Thunder Celestial Realm jauh lebih besar dari range Celestial Realm dari Alliance Star System. Untuk lebih akurat, guntur alam surgawi lebih baik dipertahankan daripada alam surgawi hujan. Di tepi salah satu pecahan ada gunung yang terus mengeluarkan guntur. Semburan guntur yang tampak seperti ular perak terus bergerak melalui gunung. Siapapun yang melihat ini akan merasa kaget. Langit gelap dan guntur sesekali jatuh di gunung. Seolah langit dan gunung saling terhubung. Gemuruh-gemuruh akan terus bergema dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Ada sebuah gua di tengah gunung. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di gua ini, menyembuhkan luka-lukanya. Penjaga surgawi juga berkultivasi di pintu masuk untuk memulihkan diri. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan melepaskan kilatan emas. Di hadapannya ada 10 potongan fragmen berbentuk berbeda yang perlahan melayang ke udara seolah-olah tangan raksasa memegangnya. Wang Lin mulai merenung. Dia belum melihat seperti apa alat asal dari Thunder Celestial Realm. Namun, ia menduga bahwa ada kemungkinan 70% bahwa fragmen-fragmen ini berasal dari alat asal. Wang Lin mengangkat tangannya dan mengambil salah satu fragmen. Setelah dengan hati-hati melihatnya, dia meletakkannya sebelum mengambil sepotong yang lain. Sama seperti ini, dia mengukir setiap bagian di hatinya dan kemudian menutup matanya. Sama seperti bagaimana dia menyimpulkan pembatasan, dia mulai menyimpulkan kombinasi paling akurat di dalam pikirannya. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pecahan di depannya. Tidak mungkin bagi fragmen ini untuk membentuk harta ajaib yang lengkap, karena ada potongan-potongan yang hilang. Setelah diam-diam merenung sejenak, Wang Lin melambaikan tangannya. Fragmen-fragmen itu dikelilingi oleh energi spiritual celestial dan mulai bergerak. Potongan-potongan terhubung bersama untuk membentuk vas. Ada celah seperti bekas luka di antara masing-masing fragmen, membuatnya memberikan rasa keindahan yang tidak lengkap. Selain itu, di satu sisi vas ada beberapa bagian yang hilang yang mencegahnya tidak lengkap. Setelah mencari beberapa saat, Wang Lin melambaikan tangannya dan potongan-potongan itu pecah sekali lagi. Dia kemudian memasukkannya kembali ke tasnya. Itu Su Fenghan adalah seorang kultivator yin ilusi. Jadi mengapa dia tidak memiliki tas memegang? Wang Lin bingung dengan ini setelah dia membunuh Su Fenghan. Setelah Su Fenghan meninggal, tubuhnya menghilang. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan dia menemukan bahwa dia tidak meninggalkan tas memegang. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak mempersiapkan harta sihir untuk perjalanan ke Thunder Celestial Realm ini, dia masih harus menyiapkan beberapa pil. Selain itu, jika dia memiliki keuntungan, dia tidak bisa hanya memegang mereka di tangannya. Wang Lin mengerutkan kening dan benar-benar bingung. Pasti ada beberapa alasan yang saya tidak tahu, atau ada metode penyimpanan yang tidak diketahui orang luar. Mata Wang Lin menyala dan dia berpikir tentang lotus setan di dalam sungai neraka. Mungkinkah? Mata Wang Lin bersinar dan dengan pemikiran sungai neraka muncul di sekitarnya. Sungai neraka dibentuk oleh daonya, sehingga ukurannya bisa berubah. Tangan kanan Wang Lin mengenai sungai neraka, menyebabkan sejumlah besar roh yang kesal di dalam menarik keluar lotus setan Su Fenghan. Matanya bersinar saat dia menatap lotus iblis. Benda ini tidak bisa meninggalkan sungai neraka terlalu lama, atau akan hilang. Hanya dengan berada di dalam sungai bawah laut, pemborosan bisa diperlambat. Pada saat ini, api iblis sudah padam, meninggalkan lotus suram. Tangan Wang Lin membentuk segel dan energi spiritual surgawi berkumpul di matanya. Dia memandangi lotus. Tampaknya ada aura mendung di dalam lotus,
tetapi aura ini tidak mati, dan perlahan-lahan berputar. Ketika Wang Lin melihatnya, rotasi segera dipercepat dan dia bisa samar-samar mendengar suara gemuruh dari dalam. Sepertinya itu menggunakan beberapa metode misterius untuk keluar melalui tatapan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Bukan saja dia tidak menarik pandangannya, dia bahkan memberi aura aneh kesempatan untuk keluar. Gas hitam keluar dan segera berubah menjadi iblis yang mencoba melahap Wang Lin. Saat iblis mencoba melahap Wang Lin, tubuhnya segera menggigil seolah-olah telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Itu menjerit dan segera berbalik untuk kembali ke lotus iblis. Namun, sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin menyerbu dan mengejarnya sambil mengeluarkan ledakan guntur. Dia langsung meraih iblis. Saat iblis mengeluarkan semburan jeritan cemas, ia diseret kembali ke tubuh Wang Lin. Aku tidak bisa menghalau iblis yang tersebar, tapi iblis sekecil itu tidak punya kesempatan. Mata Wang Lin tenang saat jeritan iblis ditenggelamkan oleh guntur. Jeritan itu semakin lemah sampai benar-benar menghilang dan iblis dimakan oleh jiwa asalnya. Penggarap biasa tidak memiliki kemampuan melahap seperti ini. Biasanya, ini berasal dari beberapa metode penanaman setan. Adapun Wang Lin, ini karena dia adalah seorang pemangsa jiwa. Setelah melahap iblis, mata Wang Lin memancarkan cahaya gelap seolah-olah itu mengandung jejak energi iblis. Namun, guntur segera melintas di matanya, menghilangkan semua energi jahat, dan Wang Lin kembali normal. Dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya seluruh energi asalnya telah pulih, tetapi juga sedikit meningkat. Seolah-olah semua energi asal telah dikompresi. Setelah gas hitam menghilang, bagian dalam lotus tidak lagi berawan dan Wang Lin bisa melihat ruang lain di dalam lotus. Ada 4 manik-manik jernih memancarkan cahaya terang mengambang di dalamnya. Namun, mereka terlihat tidak stabil, seperti mereka bisa hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, Wang Lin melihat ke atas dan 1 manik kristal runtuh dan hilang. Melihat bahwa manik-manik kristal lainnya akan runtuh, tangan kanan Wang Lin segera meraih 2 manik-manik. Saat dia hendak meraih yang ketiga, manik itu runtuh. Mata Wang Lin menyala dan dia menarik tangan kanannya dengan 2 manik-manik di dalamnya. Setelah mengeluarkannya, manik-manik itu berhenti runtuh. Akal ilahi Wang Lin memasuki manik-manik dan dia segera terkejut. Sungguh mantra yang menarik, menggunakan sesuatu yang dibentuk oleh Dao sebagai tas memegang. Wang Lin mengambil napas dalam-dalam dan mengerti mengapa Su Fenghan tidak memiliki tas pegangan. Menggunakan dao seseorang untuk membentuk ruangnya sendiri dan menyimpan barang-barang berharga di dalamnya untuk perlindungan maksimal. Mantra ini sangat praktis. Pada saat ini, setelah lotus kehilangan manik-manik kristal dan gas hitam, bunga itu layu dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu, itu benar-benar layu dan akhirnya menghilang. Wang Lin menarik pandangannya dan menghancurkan salah satu manik-manik kristal, menyebabkan botol pil muncul. Botol itu masih disegel oleh lilin, yang berarti belum pernah dibuka sebelumnya. Su, yang sangat halus terukir di botol. Setelah memecahkan lilin, aroma energi spiritual surgawi keluar, membuat seseorang merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Hanya ada 1 pil di dalam botol, dan meskipun Wang Lin tidak tahu efek pil, itu sama sekali tidak normal. Setelah melihat itu untuk waktu yang lama, Wang Lin menyingkirkan pil dan mematahkan manik-manik lainnya. Ada kilatan cahaya dan jimat muncul. Jimat ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang aneh tentang itu. Ada sebuah rune sederhana yang digambar menggunakan cinnabar. Apa ini? Wang Lin terkejut, dan dia mengambil jimat itu untuk melihat lebih dekat. Ini terlihat seperti jimat yang telah dilihatnya di awal-awal kultivasi yang digunakan oleh petani tingkat rendah. Jika Su Fenghan menyimpannya di daunnya, itu tidak mungkin normal. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah melihat jika untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk. Setelah merenung sebentar, ia menyingkirkan jimat itu dan tidak lagi memikirkannya. Kemudian tubuhnya berkedip-kedip dan dia bergerak langsung keluar gua. Penjaga langit mengikuti dan bergabung dengan bayangannya. Tepat sebelum Gunung Guntur adalah tepi fragmen. Ada bidang guntur di tepi fragmen. Petir itu seperti rantai berkarat yang meluas ke kegelapan. Di range Celestial Realm, ada transfer array. Namun, guntur di Thunder Celestial Realm terlalu kuat untuk menempatkan transfer array, jadi bepergian tergantung pada kekuatan kaki seseorang. Wang Lin merenung, dia tidak buru-buru meninggalkan fragmen ini tetapi dengan hati-hati mencari area untuk lokasi dengan fluktuasi energi spiritual celestial. Saat dia terbang,
ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dua sinar energi pedang terbang ke arahnya dari depan. Ada seorang pria dan wanita di kedua sinar energi pedang itu. Pria itu mengenakan jubah biru gelap dengan rambut panjangnya yang dibundel dengan pita biru. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki penampilan luar biasa. Wanita itu tampak berusia sekitar 28 tahun, dan meskipun penampilannya juga cantik, matanya yang Phoenix tampak jahat dan membuatnya terlihat seperti memiliki temperamen aneh. Ketika mereka berdua terbang, mereka melihat sekilas Wang Lin, dan keduanya tidak bisa membantu tetapi berhenti. Mereka dengan hati-hati menyebarkan indera ilahi mereka dan sedikit lega mendapati bahwa Wang Lin hanya pada puncak tahap akhir ascendan. Keduanya saling memandang dan tanpa sepatah kata pun terbang jauh. Sementara keduanya menyelidiki kultivasi Wang Lin juga melihat melalui mereka. Keduanya berada di puncak tahap akhir ascendan dan belum menerobos. Mereka tidak memiliki banyak energi asal di dalam jiwa asal mereka, tidak seperti dia, yang sudah mencapai titik saturasi. Mereka berdua tidak ingin ada masalah dan cepat-cepat pergi. Wang Lin hanya mengambil satu pandangan sebelum menarik pandangannya dan terus melihat ke tanah. The Thunder Celestial Realm telah dibuka berkali-kali, sehingga panen setiap kali akan lebih sedikit. Namun, begitu ada panen, ada peluang besar untuk menjadi harta karun berkualitas tinggi. Wang Lin memiliki pengalaman dari range Celestial Realm, jadi itu jauh lebih mudah. Dalam sekejap, sisa bulan berlalu. Wang Lin tidak bertemu banyak pembudidaya, hanya 3 hingga 5 orang. Di antara mereka, dia belum melihat seorang penggarap Illusory Inn. Sebagian besar dari mereka ascendan, dan bahkan ada satu transformasi jiwa. Wang Lin mencari seluruh fragmen sebulan sekali dan tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, dia berhenti mencari dan bergerak dengan kecepatan penuh kembali ke tempat dia mulai. Pada hari ini, ketika Wang Lin terbang, matanya tiba-tiba menyipit. Di tanah di kejauhan, formasi pembatasan tiba-tiba muncul. Meskipun pembatasan ini disembunyikan, itu jelas seperti hari bagi master pembatasan seperti Wang Lin. Dia jelas ingat bahwa dia belum melihat pembatasan ini ketika dia lewat di sini sebelumnya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.